Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue apem tepung beras mekar tanpa menggunakan tape ya. Nah, saya juga akan berbagi tips supaya teman-teman bisa bikin kue apem mekar ya. Untuk kamu yang penasaran untuk membuat kue apem tepung beras mekarnya ini, yang teksturnya empuk dan tipsnya apa aja supaya dapat kue apem yang mekar, jangan lupa klik like dulu supaya saya semangat membuat videonya, dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, untuk cara pembuatan, yang pertama siapkan air ya sebanyak 1 gelas penuh ya, atau sebanyak 250 ml air. Selanjutnya masukkan 150 gram gula atau 3/4 gelas. Kemudian silahkan teman-teman masak air gula tersebut ya sampai gulanya larut tapi tidak sampai mendidih. Oke, ini saya masak dulu sampai gulanya larut tapi tidak sampai mendidih ya. Setelah gulanya larut, teman-teman bisa matikan api ya, matikan kompor, kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya siapkan bahan kering. Untuk bahan kering di sini ada 125 gram tepung beras putih. Kemudian ada tepung terigu sebanyak 70 gram. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tambahkan juga sedikit garam halus. Kemudian teman-teman bisa tuang air gula yang sudah dimasak tadi ya, disaring ya, takutnya gulanya nggak bersih gitu ya. Silahkan teman-teman tuang air gulanya ini kondisi hangat ya, jadi tadi habis dimasak kemudian dituang ya. Selanjutnya teman-teman bisa aduk sampai tercampur rata. Nah, pastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata ya teman-teman, dan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, ini aduk-aduk terus ya. Nanti kalau sudah diaduk-aduk, adonannya akan larut. Dan untuk memastikan adonannya tidak ada yang bergerindil, teman-teman bisa saring menggunakan saringan ya. Ini saya saring dulu. Selanjutnya kalau sudah selesai disaring, tambahkan setengah sendok teh ragi instan. Nah, ini kemudian teman-teman bisa aduk lagi sampai tercampur rata ya. Ini pastikan ragi instannya ini benar-benar tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa tutup menggunakan kain pancinya ini dan istirahatkan selama 30 menit. Oke, sambil nunggu adonannya ini istirahat 30 menit, teman-teman bisa panaskan kukusan terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika digunakan kukusannya sudah panas. Ini saya panaskan panci kukusannya dulu. Kemudian kalau panci kukusannya sudah panas, teman-teman bisa kasih cetakan kue mangkoknya ini ya di kukusan seperti ini, supaya nanti ketika dituang adonannya ke cetakannya pun sudah hangat suhunya gitu. Ini saya panaskan dulu cetakan kue mangkoknya ini ya. Ini saya pakainya banyak banget tapi ternyata cuma dipakai 10 doang ya. Ini saya panaskan dulu mangkoknya atau cetakan kue mangkoknya dulu ya. Nah, selanjutnya setelah 30 menit kemudian teman-teman bisa buka adonannya dan teksturnya sudah mulai mengembang seperti ini ya, sudah mulai berbuih ya seperti ini. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh baking powder ya. Ini penting ya, gunakan 1 sendok teh baking powder. Selanjutnya teman-teman bisa aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, tips pertama untuk membuat kue apem tepung beras ini mekar, yaitu salah satunya ya, harus baking powder harus diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kedua, pastikan tidak ada adonan atau tidak ada buih dalam adonan tersebut ya. Nanti akan saya kasih lihat ketika adonannya ini ada buihnya, dicetak pasti akan tidak mekar. Kayak ini kalau sudah tidak berbuih ya, teman-teman bisa tuang adonannya ke mangkok ya. Akan saya bagi 2 bagian ya, akan saya bagi menjadi 2 bagian. Di sini akan saya kasih warna merah muda yang pakai panci ini, kasih sedikit warna makanan merah muda ya, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya yang satu warna putih original ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini cetakan kue mangkoknya saya angkat dulu dari kukusan ya. Ini sudah panas ya cetakannya. Selanjutnya saya angkat dulu. Selanjutnya kalau sudah selesai
cetakan kue mangkoknya ini dikeluarkan dari kukusan, teman-teman bisa isi cetakan kue mangkoknya ini dengan adonan kue apem. Nah, tip pertama, isi cetakan kue mangkok ini dengan adonan kue apemnya ini penuh-penuh sesuai dengan cetakan ya. Kemudian kedua, pastikan adonan tidak ada yang bergelembung atau berbuih. Teman-teman bisa perhatikan untuk dua mangkok ini ya, ada yang warna pink, dua ini masih ada buih atau gelembung seperti ini. Biasanya nanti ketika dikukus dia tidak akan mekar sempurna. Oke, setelah selesai semua mengisi adonan kue apemnya ini, silakan teman-teman kukus. Dan tips ketiga, pastikan kukusan sudah panas serta uap airnya banyak, supaya ketika kue apemnya ini dikukus dia akan mekar gitu ya, atau mekrok itu. Ini silakan teman-teman masukkan adonan kue mangkoknya ini atau kue apem berasnya ini ke kukusan yang sudah panas atau sudah cukup dengan uap panas. Nah, ini setelah selesai mengisi, teman-teman bisa tutup dengan tutup pancinya ini, dialasi dengan kain, kukus selama 20 menit dengan api besar. Ini penting juga ya, api besar supaya dia bisa mekar, dan jangan buka tutup selama proses pengukusan. Setelah 20 menit kemudian teman-teman bisa buka, dan ini dia hasilnya teman-teman. Ada dua kue mangkok yang tidak mekar atau kue apem beras yang tidak mekar. Selanjutnya silahkan teman-teman angkat dari kukusan dulu kue apem berasnya ini. Oke, setelah selesai mengeluarkan dari kukusan, ini silahkan diistirahatkan dulu sampai suhunya normal ya, kue apemnya ini ya. Kalau sudah nggak panas, baru teman-teman keluarkan kue apemnya ini dari cetakan. Untuk mengeluarkannya gampang banget, tinggal ditekan-tekan pinggirannya, kemudian tinggal diangkat kue apemnya seperti ini. Nah, ini untuk cetakannya ini tidak dioles minyak ya teman-teman, supaya adonannya ini bisa mekar. Kalau teman-teman pakai olesan minyak, biasanya kue apemnya ini nggak mekar ya. Ini akan saya keluarkan dulu ya kue apemnya dari cetakan. Oke, setelah selesai dilepas cetakannya, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk tips penting membuat kue apem mekar, pertama, aduk baking powder sampai tercampur rata. Pastikan baking powder ini benar-benar tercampur rata ya. Kemudian kedua, gunakan baking powder yang kualitas bagus, yang masih aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan tidak ada gelembung atau buih dalam adonan. Tadi sudah tak kasih lihat ya gelembung atau buihnya seperti apa. Dan yang keempat, tuang adonan penuh sesuai dengan cetakan. Dan yang kelima, kukusan harus sudah panas. Keenam, kukus dengan api besar, jangan buka tutup selama proses pengukusan. Dan yang ketujuh, cetakan kue mangkok itu tidak perlu dioles minyak. Kalau yang nggak mekar hasilnya seperti ini teman-teman ya, tidak mekrok, kurang cantik gitu ya. Kemudian untuk kamu yang penasaran dengan rasa dan teksturnya kue apem beras ini tanpa menggunakan tape, untuk tekstur ini tetap empuk ya teman-teman nih. Teksturnya tuh benar-benar empuk dan ini nggak bikin seret ya. Kemudian untuk rasanya seperti apa? Yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak ya, manisnya pas, terus rasa tepung berasnya juga kerasa banget. Tapi kalau secara saya pribadi, saya lebih suka kue apem beras yang menggunakan tape, lebih kerasa apemnya gitu. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada tape dan nggak suka pakai tape, boleh coba resep ini. Selamat mencoba di rumah, semoga teman-teman berhasil membuat kue apem beras yang mekar atau mekrok ini. Ikuti tips-tips yang saya sampaikan supaya teman-teman bisa bikin kue apem mekar di rumah. Semoga berhasil. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.